A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu billahil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Al-ayat Sadaqallahul Azim, surah Al-An'am ayat 51. Wa anfir lan muter-muter sira Muhammad bihi kelawan Al-Qur'an alladzina wong akeh yakhafuna kang padha wedi sapa alladzina ayuhsyaru ing yen to dikirim sapa alladzina ila rabbihim mare pangerane alladzina laisa ono iku lagu tetep kadhe alladzina min dunihi saking sakjane Allah waliyun utawi kekasih wala syafi'un lan ora wong kang nyafaati la'allahu menawa alladzina iku yang takuna padha wedi kabeh. Muhammad, berilah kabar yang menakutkan dengan Al-Quran. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang takut dikumpulkan dan dipertemukan kepada Tuhan mereka. Kenapa mereka takut? Karena mereka tidak ada yang mampu memberikan pertolongan, tidak ada yang mampu memberikan syafaat. Dengan tujuan agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah untuk mendekati terhadap orang-orang musyrik, orang-orang kafir, memberikan kabar yang semestinya. Jika mereka tetap melakukan kekafiran itu, jika mereka tetap menyembah berhala, maka akibatnya adalah penyesalan, akibatnya adalah azab, akibatnya adalah siksa, akibatnya neraka. Disinilah yang dimaksud dengan berilah kabar gembira kepada mereka, kabar yang menakutkan kepada mereka dengan Al-Quran. Jadi dengan wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang seperti kemarin, yang masukul azab, orang yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu akan justru didatangi oleh azab. Yang orang-orang itu sebenarnya memiliki rasa takut untuk dihadapkan Allah, karena mereka sudah merasa tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Jadi gambarannya itu orang yang kalau belum paham tentang Islam, orang yang belum paham tentang Islam, apalagi orang musyrik, rumongso wis nyembah berhala wis kesuwen, akhirnya ya merasa alah wis kadung diri ya wis terus naik umurku paling bareng iki kok. Padahal di dalam agama Islam ini ajaran yang paling istimewa. Makanya di sini dikatakan la'allahum yattaqun, dengan harapan mereka bisa menjadi orang yang bertakwa. Lho kok iso ngono karo kabar?
ngene agama Islam, uang itu melakukan maksiat sampai pirang puluh tahun, pokoknya menjelang meninggal dunia bertaubat beres urusan. Mlebu swarga. Lalu ya takut. Siapa tahu mereka kemudian berubah menjadi orang-orang yang takut. Itu sampai ngono terus, wah iki sampeyan iki sesuk lek ada laknat karo Gusti Allah. Nah, wis kadung dosane kakean, umurku garek titik. Iki nek cara aku melok agamane sampeyan. Terus aku nglakoni perintah agama sampeyan. Si akeh maksiatku, si akeh nyembah berhala karo melok agamane sampeyan. Diberi apa? Nek nggene Islam itu gampang. Dan itu tidak berlaku hanya bagi orang-orang kafir yang masuk ke dalam agama Islam saja. Wong Islam dhewe ki ngoten. Kecilik nglakoni maksiat kali bahasane ngoten iki. Nglakoni maksiat. Umpamane umure sudah 3 tahun umpamane. Sudah 2 tahun 29 dina. Maksiat tok. Gak sedina isu tobat. Isu tobat, ya, niat dadane awak, niat memperbaiki awak, sore meninggal dunia. Swarga nomor berapa? Swarga. Pokoknya tobatnya tobatan. Apa ibu minat dambi kamalah. Coba bayangkan. Biasanya kan tiap kita nanya-nanya harus kadung dosa akeh, kadung dosa numpuk wis bablas pisan. Biasanya ngoten to. Nek istilah wong Jawa niku kok ide wong Jawa fa'in kadungan fatarusno ya. Nek wis kadung wis terusno mesti sakit. Tapi ternyata dalam Islam tidak mengenal Islam akeh dosane ngene. Gusti Allah ki Maha Pengampun. Ghafurun Gusti Allah Maha Pengampun. Pokoke srengenge durung teko kulon, ya. Pokoke nyawa durung teko gorokan, dereng dikrongkongan, niki masih bisa diterima. Pokoke taubatan. Pun makanya sing iki kula sampeyan teng panjenengan awake dhewe kadang-kadang dosane akeh pengen njaluk sepuro Gusti Allah. Tapi mau istighfar ini, mau istighfar ini. Makanya kudu target sedino mau istighfar ping 1000. Kok cek akeh mboten dengan cara dicicil bentar salat diwaca ping 200. Terus wong aku gak sampai 2 menit wis pun ngamal, jangan sampai 2 menit. Mboten sampai 2 menit. Wis cara alam-alam 2 menit itu lah cara alam-alam 2 menit. Iku nek awake dhewe kulino istiqomah mboten krasa sedina pun ping 1000. Ana patese nek maca istighfar ping 1000 ana patese. Dosane awake dhewe iki sak ambet-ambet. Dosane awake dhewe iki wala taqrutil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatakuna min adh-dhalimin wala tatud lan ojo nolak sira Muhammad alladzina wong akeh yad'una kang padha nyuwun yad'una kang padha ndonga sapa alladzina rabbahum ing pangeran alladzina bil ghadati ing dalem isu wal asyi lan sore yuriduna hale ngarepaken sapa alladzina wajhahu ing dzati Allah ma'alaika ora ono iku tetep ing atase sira Muhammad bin
hisabihim sampai hisabe alladzina yad'un min syai'in utawi suci-suci wa ma min hisabika lan ora ana saking hisab sira alihim ing atase alladzina yad'un min syai'in utawi suci-suci fatakudahum nuli nolak sira ing alladzina fatakuna nuli ana sira iku minal dolimina saking golongane pira-pira wong kang dolim kabeh. Muhammad, janganlah kau usir, janganlah kau tolak orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka baik pada pagi dan sore hari, yang mereka menghendaki zat Allah. Kamu tidaklah menilai mereka terhadap sesuatu, dan tidaklah penilaianmu terhadap mereka dari sesuatu sehingga kamu menolak mereka, sehingga kalian menjadi orang-orang yang zalim. Ayat ini diturunkan oleh Allah karena suatu peristiwa. Pada saat itu orang-orang musyrik, orang-orang penyembah berhala, orang-orang kafir Makkah tanpa sengaja ketemu kalian Kanjeng Nabi, yang pada saat itu Kanjeng Nabi sedang akrab berbincang-bincang dengan mantan budak. Jadi itu budak-budak tapi pun mantan budak. Jadi wong larang-larang istilahnya gambaran cara sakniki istilah sakniki penting orang-orang miskin, orang-orang strata rendah. Termasuk diantaranya adalah sahabat Bilal, mantan budak sahabat Bilal. Ngobrol akrab itu kali Kanjeng. Nah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir Mekah ini melihat kejadian itu, kalau yo nopo itu, akhirnya mendatangi Nabi Muhammad, kemudian berbicara kepada Nabi Muhammad. Saja ini kan, karena mereka merasa orang Quraisy, orang-orang terpandang, orang-orang kaya. Ngomong itu, sebenarnya saya ini pengen masuk Islam, tapi kalau saya lihat sama akrab banget dengan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya. Saya punya usul, bagaimana kalau orang-orang miskin itu sama pinggirkan, nanti kami akan masuk ke dalam agama Islam. Saking pinginnya Kanjeng Nabi orang-orang kafir Mekah itu masuk ke dalam Islam, hampir saja Nabi itu terpengaruh oleh mereka, hampir. Jadi hampir saja Nabi itu menjauhi sing larat-larat dengan harapan supaya wong kafir Mekah niku gelem mlebu Islam. Padahal itu sebenarnya ya hanya napa nggih bahasane iki? Hanya tipuan. Jadi cara Kanjeng Nabi nglakoni saestu ngoten, cara nglakoni saestu niku malah dijadikan bahan olok-olok. Jadi koyoke koyo yo-yo ngoten iki, koyo yo-yo tenanan. Kalau Kanjeng Nabi nglakoni itu tambah digawe guyonan, digawe apa istilahnya dipermainkan. Cara bahasa aja. Oleh karenanya, krono Gusti Allah niki pirsa apa yang akan terjadi. Diturunkan ayat. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Jangan kamu tolak, jangan kamu singkirkan orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan mereka pada pagi dan sore hari, yang berdoa itu yuriduna wajha, mereka lakukan karena Allah.
Jadi golongannya mantan-mantan budak, selarat-selarat, mereka ibadah kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah, bukan karena ingin kaya. Mereka sudah merasa bersyukur bisa memeluk agama Islam. Nah terus orang-orang yang seperti itu mau kamu usir? Jangan. Mereka itu orang-orang yang tulus, yuriduna wajhah. Mereka berdoa pagi dan sore, yuriduna wajhah, hanya karena Allah. Ma'alika min hisabihim min syai'. Jadi perhitungan mereka sedikit pun tidak ada yang membebani wa ma min hisabika alaihim min syai'. Dan juga tidaklah hitunganmu atas mereka berpengaruh sedikit pun. Terus maka terus tahu, masa kamu akan menolak mereka? Fatakuna minadh dhalimin, maka kamu akan menjadi orang-orang yang berbuat hampir saja terpengaruh oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena diturunkan ayat ini, wah semangat mengaji Nabi. Oh, enggak, mereka adalah teman-teman saya. Dan kanjeng Nabi itu akrab dengan orang-orang yang tidak punya apa. Bahkan dari sahabat-sahabat Nabi yang selama ini kita membaca sejarah perjalanan Nabi, Nabi tidak pernah membedakan kasta, tidak pernah membedakan strata sosial, apakah ini pejabat ataukah rakyat, ataukah ini orang yang kaya atau miskin. Rasulullah tidak pernah membedakan, semuanya sama di mata Nabi. Ini kok hampir saja tadi ketika diprovokasi, dipengaruhi dengan orang-orang musyrik ini, hampir saja kan Nabi katut menganggap bahwa orang miskin itu butuh untuk dijauhkan. Tapi bukan karena Rasulullah menganggap mereka remeh, tetapi karena besarnya keinginan Rasulullah agar orang kafir Makkah itu masuk ke dalam agama Islam. Karena kan orang-orang Quraisy itu orang bangsawan, orang-orang yang derajatnya tinggi. Kan diuji-uji, makanya gak ada orang Quraisy yang gelap mlebu Islam. Sama nakrabe malah karo wong ngisor-ngisor. Karena memang di napa nggih tengene suku Quraisy kan napa istilahnya ini kedudukan itu sangat kelihatan sekali antara orang-orang yang mulia dengan orang-orang yang rendah. Dalam Islam tidak boleh seperti itu. Makanya di dalam Islam itu tidak mengenal kasta, tidak mengenal apa istilahnya jenjang sosial, semuanya sama. Buktinya apa? Buktinya ketika kita melakukan ibadah, maka malah ketika sudah menghadap kepada Allah, Allahu Akbar, terus padha kabeh. Kok gak delok iku sapa sing melarat, sapa sing sugih, sapa sing alim, sapa sing bodho, mboten. Sapa sing ayu, sapa sing elek, sudah. Semuanya melakukan hal yang sama. Baik sujud ya sujud, baik rukuk ya rukuk. Ini menunjukkan bagi dalam Islam sama. Ketika kita melihat orang-orang yang melakukan ibadah haji antara melarat dan sugih, wong lanang apa umroh atau haji yang dipakai dua helai kain putih, nggak membedakan siapapun yang membedakan di dalam agama Islam. Makanya sampai kanjeng Nabi kan ada waktu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa
ajsamikum, Allah tidak melihat wajahmu, Allah tidak melihat bentuk tubuhmu. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amalmu. Di hati dan amal. Masih saat ini pakatnya dhuwur, atine bejat. Alhamdulillah tidak. Makanya kita tidak boleh berkecil hati di dalam agama Islam. Strata di dalam agama Islam tidak ada, semuanya sama. Tinggal niat kita apa dan amal kita bagaimana. Ini perlu untuk disampaikan, karena kadang-kadang awak dhewe itu meskipun di dalam Islam tidak ada strata, akhirnya nggak strata dhewe. Sing ngundang wong sing duwe teko, sing ngundang ora pati duwe gak teko. Kan kowe harus gawe strata dhewe. Ini yang nggak boleh. Jadi jangan membedakan antara satu dengan yang lain hanya melihat dari sisi status sosial. Kanjeng Nabi itu malah senang berceramah dengan orang-orang yang tidak punya, termasuk sahabat Bilal, sahabat Abdullah bin Maktum itu malah buta ya bagaimana. Itu Kanjeng Nabi mengenai subhanallah, Kanjeng Nabi itu sosok yang luar biasa, yang luar biasa. Awalnya diwiringan biasa jelas. Jadi bagaimana akhlak beliau itu, kalau sampai akhir panjenengan sebenarnya mukjizat Kanjeng Nabi yang paling banyak membuat orang-orang kafir, orang-orang Yahudi Nasrani masuk ke dalam Islam itu adalah akhlak Rasulullah. Bukan dari mukjizat-mukjizat yang sifatnya napa namine barang sing sifatnya istimewa secara langsung, malah bener pati arah. Kalau ini berusaha untuk mengumpulkan mukjizat Kanjeng Nabi. Ini mukjizat Kanjeng Nabi itu rata-rata mukjizat Kanjeng Nabi itu sifatnya ini manfaat untuk orang lain. Pada saat keluar air dari jari-jari Nabi, itu kenapa? Karena memang pada saat itu tidak ada air yang bisa diminum, sehingga para sahabat yang saat itu sedang berada dengan Nabi semuanya merasa kehausan. Jadi sifatnya itu pun sifat mendesak, dan itu pun untuk menjaga nyawa itu para sahabat itu. Kemudian pada saat peristiwa perang Khandaq, pada saat itu Nabi beberapa hari tidak makan sampai diganjel batu. Terus kemudian ada salah satu batu yang digunakan untuk mengganjel perut ini jatuh. Enten sahabat yang seneret berhenti kok. Tak ngerti kan Nabi. Batu nopo Kanjeng Nabi. Kok enten kemelokaknya. Kanjeng Nabi jawab, aku tidak mangan sedina tak ganjel batu. Dan padahal pada saat itu sedang menggali parit untuk perang Khandaq, menggambar parit sebagai benteng pertahanan. Dan Kanjeng Nabi kalau ngeduk Kanjeng Nabi. Akhirnya jawabannya sahabat itu mboten mentolo, bisi
Kula tinggalane teng griya nggih enten rezeki ken platuli jenengan teng griya. Oh iya gak apa-apa. Paksa saya takut ke bojone Dik. Sama griya apa? Dadi napa Mas? Kanjeng Nabi ku pirang-pirang dina mboten jahat. Dhewe sampean duwe panganan apa? Nggih enten roti kalih anu niki. Kalih daging wedhus. Tapi nggih mboten kathah. Ya wis tak sampe Kanjeng Nabi. Terus anu Mas, nek saged kan cara kerja rencang kok kata-kata. Sebab iki namung wontene titik. Ya arep modelnya kan didamel bubur gitu, cara daging dicampur roti kan. Cara tadi kacang ijo bareng ngene iki dadi bubur. Akhirnya moro sahabat misi Kanjeng Nabi karepe kesane mboten kulit-kulit. Alhamdulillah Kanjeng Nabi itu beliau sekecil darat. Misalkan jenengan misalnya monggo umami jenengan pengen ngejak sahabat-sahabat di monggo tak kata-kata namun sekecil paling namun sapanci. So saking ngeten bacane. Oh ya gak usah khawatir. Kanjeng Nabi ngomong oh kabeh penggali parit. Iki ana kancane awake dhewe saudara ayo metu kabeh. Enten tengene salah satu keterangan yang menyatakan jumlah itu 300 tiang yang menyatakan 500 tiang. Coba dengan coba itu sapanci. Sing teko sak modal itu anu ae wopo. Lah kok diumum ngene. Akhirnya terus ketika bingung saja ya sama gak sampe bingung ngene. Bojone sampean ngomong masak. Golek wis mateng ojo oleh buka, yang membuka nanti saya. Mungkin pun nonton paksul sanjang dari saya ibu. Nah kok wabah dijakarkan semua. Lalu siapa? Tapi mengajarkan pesan yang semakan gak oleh dibuka. Kok berkaji Nabi sebagian urusan gedung yang kaji Nabi. Ngomong terus apa ini beli ayo. Coba bahasa delek silitan. Mergo kok gak cukup gak isi. Wis iku urusan Kanjeng Nabi. Waktu dikatakan Kanjeng Nabi pun mantu dari Nabi wis. Akhir Kanjeng Nabi mlebet. Sahabat-sahabat pun jawi sik. Iki dibuka karo Kanjeng Nabi ditutupe. Donga Kanjeng Nabi Allahumma barik fihi. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada masakan ini. Kemudian ditiup oleh Nabi. Dan ini riwayat ini diidoni oleh Kanjeng Nabi. Allahumma barik fihi. Makanya celuk sisi celuk, kendong, sampai parah, di story sampai kabeh Nabi itu Kanjeng Nabi dari kayak diri. Padahal berang-berang dino betul dah cara pakai diri ya. Ndisi iki lho nggih. Ndisi makan sik parek baru nyeluk. Baru nyeluk ya. Lho ngoten ku kabeh wis parek manut wonten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi manten pun kabeh pindah. Ditingali kali. Napa sahibul baitin panci ini dibuka. Koyok-koyok si utuh gak kelon. Jadi mujizat-mujizatnya Kanjeng Nabi ini ngeten-ngeten iki kaitane karo napa? Istilahnya karo sahabat-sahabat itu ning ngene. Sing kathah ngoten iki. Terus enten unta sing iso ngomong Kanjeng Nabi jaluk ulun niku krana duber karo pemilike gitu. Mergo pemilih dibontang-banting ae kan pemilih ngeten unta tak gawe tumpah malah bontang-banting. Akhirnya daripada tuku larang-larang gitu. Terus biasanya kan unta itu rodok nakal, didol itu rodoknya murah. Di model karo mobil saiki mogok-mogok itu. Motor mogok-mogok didol murah apa larang? Murah. Daripada tak dol ya murah. Gak tak dol kok aku diceblokne bolak-balik, ganti bolak-balik tak beleh nggo pedang. Untane mlayu.
melayu ketepaan dengan Kanjeng Nabi. Jaluk tulung untuk alamat Kanjeng Nabi. Kula nyuwun perlindungan. Untuk iso ngomong. Nyuwun perlindungan takon tok. Ane apa? Jaluk tulung. Kula diuber kali sing gadah. Lah apa kok kula nek Kanjeng Nabi. Maksudnya gadah yang Arab itu teko. Nguber kan teko. Bi Arabi temen kon arep mblek untuk nggih kan. Dalam kok untuk gagah ini kok blek gak mana-mana. Nah niku Kanjeng ben kula tumpaki kok diceblokne kok. Kok dibantingi bolak-balik. Lah terus pundi tuku larang-larang dibantingi bolak-balik. Akhire tak mikir Nabi tok temen ta sing diomongno jeragan. Nggih kan. Dalam kok nah tiang itu sering tinggal sholat ini tak ganti. Nah saat ini terus pun di pulau untuk tiang itu tiang tinggal sholat tapi Gusti Allah pasti bakal teko dengan tiang itu. Dan lek pulau gadane tiang itu ketika azan itu datang pasti saya juga akan merasakan azab itu. Dan pulau penaknya malah pulau kali tiang itu terus malah tak ganti nih aja ya pulau dibelek pulau itu pokoknya sebetulnya bukan kali tiang itu malah tak ngerti kan Nabi Arabi awakmu kok sering ngendal sholat kalau ukur-ukur cara bahasa Nusantara ini cara bahasa ini nggih kan kok kertas ini untukmu sing cerita ya Allah kok umpama kendaraannya awake dhewe sakit cerita kan terus pundi kira-kira moga apa kamu kok mungkin juragan ulun gak seneng maca Quran mbak bener ya apa gitu. Ya Allah. Dari malah yang temuin sih ngomong Kanjeng Nabi patah nih bu, bisa Kanjeng Nabi sih. Tapi juga ternyata itu masih paten apa berkaitan kalian. Wong ini bukan apa bukan cenderung untuk dipamer untuk ini tiang kafir supaya wong kafir itu lebu Islam betul. Kan ini rata-rata kan terjadi wong Islam kafir. Akhir yang keluar dari jari-jari Nabi digawe minum sinten wong Islam. Panci niku bubur gule bahasa sakniki bubur gule niku nggih kanggone wong Islam. Lah sing nonton kok ya bantu kok. Wong Islam kan lho. Jadi justru malah orang-orang yang kenapa kalih wong kafir wong muslim itu justru malah akhlaknya. Ini kan ceritanya Kanjeng Nabi yang dari kecil didoni saking kecil didoni kan ngoten nggih. Terus kuat ketika kok kawan sing ngidoni kan Kanjeng Nabi nyambangi yang sing ngidoni niku sambangi kan digawak ora. Karena itulah akhirnya yang sing ngidoni niku malah mlebu Islam betul kok sik ya tak cekel badanmu, loromu langsung hilang, loromu langsung panas. Napa ngoten mlebu Islam? Mboten. Ya coba. Nek ngomong akhlak, awake dhewe saged niru. Tapi nek urusan banyu metu-metu driji, urusan napa gule sak panci cukup gawe pirang-pirang atus lah ya kok dhisik lek kuwi. Rada angel nirune. Kira-kira ya mboten saged tapi lek akhlak gitu. Ngapini wong sing elek ning awake dhewe iki insyaallah awake gampang nirune. Pertanyaane gelem apa gak gelem. Lah iki kan saged awake. Ngapini wong elek ning awake kan saged. Cuman pertanyaane gelem gak sampean? Paling rata-rata gak gelem. Lek saged kan saged. Iku rata-rata gak gelem ngoten apa? Cara gelem ku saged. Lho, nek ngomong akhlak ternyata ngene iki. Cara niru wong niku saged apa itu? Tapi gak sembarang wong niku. Gak sembarang wong iso ngapiki wong sing elek. Ini mawon peristiwa ini sing membuat Kanjeng Nabi hampir saja terprovokasi oleh orang-orang musyrik. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ala liman Allahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alama bisyakir.
Wa kadzalika kelawan kaya mengkono-mengkono makul. Fatanna nyoba sapa ingsun ba'dhum ing sebagiane alladzina bi ba'din kelawan sebagian kabeh liyaku supaya ngucap sapa wong-wong kang mulya aha ulai apa ta mengkono-mengkono fuqara iku mana paring kaberan sapa Allah Gusti Allah alih ngatasi fuqara mimpeni nasan antara kita alaisa ora sapa Allah Gusti Allah kuwi alama kang miso bisa kene lawan wong kang syukur kabeh. Sebenarnya dengan kejadian itu ini menjadikan satu pelajaran antara yang satu dengan yang lain. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang yang kaya itu semua susuke itu rumangsa napa nggih? Rumangsa gak trimo karo sing marat-marat mosok. Nek memang agama Islam agama sing bener kok aku alah dhisik karo sing marat-marat aku susuke. Mosok kalah karo sing mantan-mantan budak lah aku lho merdeka ket lahir. Mosok aku kalah karo golongan wong sing derajate rendah-rendah. Aku lho wong mulya. Ahla imanallahu alaihim bainina, apakah Allah memberikan anugerah kepada mereka tidak menghiraukan kepada kita? Alaysa Allahu bi'alamu bisyakirin. Apakah Allah tidak mengetahui terhadap orang-orang yang pandai bersyukur? Tapi kalau Kanjeng Nabi oleh kabar yang Gusti Allah wis gak terpengaruh. Asale wis mek-mek. Napa malih kena kata-kata ini wah wis kaya-kaya wis sangat masuk akal gitu. Tapi krana pun napa istilahipun pun kadung di paringi semerep kali Gusti Allah. Akhirnya pun betul goyang. Ya. Wis urusan kon mlebu Islam utawa gak wis urusanmu. Yang jelas mereka-mereka yang sudah masuk ke dalam agama Islam ini adalah orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang ikhlas karena Allah, bukan karena kefakiran mereka. Lantas kemudian mereka masuk ke dalam Islam ingin mendapatkan kekayaan, tidak. Wong nyatane sahabat Bilal itu ketika masuk Islam mendapatkan siksaan dari majikannya itu luar biasa. Apakah pada saat itu karena Islam menjanjikan dunia kepada sahabat Bilal? Apakah pada saat itu Islam menjanjikan memerdekakan sahabat Bilal? Betul. Sahabat Bilal masuk ke dalam Islam itu tulus ikhlas. Kok sahabat Abu Bakar membebaskan sahabat Bilal setelah tahu kalau sahabat Bilal itu disiksa oleh majikannya, dan disiksa itu krono sahabat Bilal masuk Islam. Jadi tidak ada sebelumnya diiming-iming dunia, diiming-iming konek melo aku bakal sukses, konek melo aku oleh jatah sak ini bulan. Nah, mereka masuk ke dalam agama Islam betul-betul ikhlas karena Allah. Makanya luar biasa generasi-generasi awal nih, generasi-generasi Islam awal imannya luar biasa karena pada saat itu kondisinya sedang dihimpit, di apa namanya disakiti, di apa istilahnya, ditekan dan lain sebagainya. Wah, pada saat itu kok orang yang beriman banget luar biasa. Generasi-generasi munafikin itu kan orang-orang yang menyatakan dirinya masuk Islam tapi kemudian banyak yang berkhianat. Itu kan generasi Madinah. Generasi makan itu rata-rata super story. Ya ada memang beberapa yang kemudian ketika Rasulullah hijrah ke Madinah dan mewajibkan hijrah, itu ada penduduk-penduduk Makkah yang tidak mau ikut hijrah karena alasan wedi kehilangan bondo, wedi kehilangan omah. Kan ketika mereka hijrah meninggalkan yang di Mekah itu kan mau nggak mau kan harus hilang.
Wong gak oleh dikompet. Didol gak kepayu. Wong pada saat itu diboikot pokoknya nek wong Islam sing dodol aja tuku. Nek wong Islam sing tuku aja didol. Masa penunggalan. Jadi monggo kula panjenengan sedaya dengan napa nggih. Dados umatipun Kanjeng Nabi terpilih di bulan kelahiran Kanjeng Nabi, monggo kakak-kakak sholawat, kakak-kakak sholawat. Karena sholawat itu fadilahnya wakasan. Wakasan menggolek ayat, napa menggolek ayat sholat. Cara dihitung satu persatu terus wakasan itu fadilahnya maka sholawat. Berkaitan dengan masalah kemuliaan, berkaitan dengan masalah lancar rezeki, berkaitan dengan masalah hilang kebodohan, berkaitan dengan masalah barokah urip, tentreme urip, itu termasuk fadilah sholawat. Karena monggo kakak-kakak terserah sholawat pundi sing disenengi. Yes. Maksudnya kuwana teman sholawat itu. Monggo. Pokoknya yang penting sholawat. Tidak harus sholawat sing diajarkan Kanjeng Nabi tok. Meskipun tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi, pokoknya itu sholawat dengan perbanyak. Sami mawon. Karena tidak ada yang membatasi sholawat itu harus dari Nabi Muhammad. Benar? Kok malah sholawat itu sebelum Kanjeng Nabi lahir itu sholawat kok mas kawinnya Nabi Adam tenggene Ibu Hawa napa? Sholawat. Padahal Nabi Adam kalau Ibu Hawa nikah itu Nabi Muhammad dereng lahir. Nah, saya itu misalkan sing oleh bersolawat sing diajari karo Kanjeng Nabi atau sing didamel Kanjeng Nabi, nah berarti Nabi Adam salah. Nabi Adam dari sholawat diri yang dikenal dengan istilah sholawat Jibril atau sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad itu sing digawe mas kawin Nabi Adam begini Ibu Hawa. Jadi nggak ada masalah. Marane wong ngomong napa sholawat bid'ah lan sak ninggalane ora gak diajarkan Kanjeng Nabi wis gak direken. Awake dhewe duwe guru sing menyatakan gak masalah. Wis melok guru ae itu guru awake dhewe. Nek guru awake dhewe pun beres, guru awake dhewe itu wong alim-alim, kabeh ngerti jasane dhewe-dhewe pun wis gak usah gegeran kok. Gak usah gegeran. Mun jenenge duwe guru dhewe-dhewe. Kono ngomong ngono kan kok duwe guru dhewe, terserah. Kene yo duwe guru dhewe terus kono napa kene kon manut kono utawa kono kon manut kene lha iki sakit. Sing gak gelem wis monggo sing dhewe mlaku. Perbanyak untuk membaca sholawat. Insyaallah kita akan lebih banyak manfaatnya kemarin kok sampai akan panjenengan ya. Ayo dijatah istighfar sedina sewengi pinten. Alhamdulillah sedina sewengi pinten. Terus kemudian sholawat sedina sewengi pinten pun hal-hal yang sederhana apa lah betul sasi muluk-muluk sholat tahajud 8 rakaat umpamanya sholat duha 8 rakaat terus betul sasi muluk-muluk sederhana-sederhana yang ada peningkatan apa dhewe yang bisa istiqomah ditingkatkan maneh bisa istiqomah ditingkatkan maneh maka diniati dandani diniati berubah menjadi lebih baik. Meskipun awake dhewe cium baik titik kok wis meninggal dunia umpamanya tetap awake dhewe sebagai orang yang melakukan kebaikan. Makanya kita hati awake dhewe iki mulyakno wong sing paling mulya. Kanjeng Nabi itu wong sing paling mulya. Makanya tugas awake dhewe sekarang memuliakan bersyukur. Nah sebagai perwujudan memuliakan dan bersyukur itu apa? Maksud terus tak
blas ngakune syukur gitu, ngakune siap derek tidak sampai kanjeng Nabi tapi gak ada perubahan di hak kita. Ayo kita tunjukkan dengan kita menambah amal kebaikan beda karo pengen Nabi. Mugi-mugi terus keterangan yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Untuk ayat yang berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wonten ingkang badhe kaget kula semanggaken. Wonten cekap. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo sareng-sareng nyuwun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kula panjenengan sedaya iki saestu dados umatipun Kanjeng Nabi kang saged niru tindak lampahipun Kanjeng Nabi meskipun boten sampai 100%, sak persen, 2% pokoke saged niru tindak lampahe Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kula jenengan sedaya iki termasuk golongane umatipun Kanjeng Nabi kang benjing pikantuk syafaat wonten yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Ala hadiniya al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.